Sholat maghrib dan rahmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini pengajian insya Allah ditawakulkan sementara dan nanti dengan yaitu mengadakan masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang mana tahun ini akan disampaikan hikmah daripada Isra dan disampaikan guru kita. Namun sebelumnya ada sama-sama kita arwah hadir dan kita berikan doa kepada mereka yang sudah meninggal dunia oleh rahmat kita. Para jamaah sekalian, begitu ada sama-sama kita masuk dalam Fatihah. Kita hadiahkan kepada khusus yang berwakaf tanah untuk ini yaitu marhum Haji. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan imbal pahala yang besar. Al-Azim ya Allah kuliah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وغافرا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا وقوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Marhum jazanak min marzuqi ij'alhum min ibadikal muwaffiqin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa najina wa iyyahum. Allahumma anzilir rahmata wa maghfirata wa ni'mata wa 'alaina 'ala jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'nahum ad-darajat wa ta'ifahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al abawal awliya wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufari niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya selanjutnya pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Saudara Adian teman-teman.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوصيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي عنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها ساد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ بالله بسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه صلى الله عليه وأسلم بحمد الموالد وسائبة الهنية ومنتظرا من الشكر الجميل مطايا ومستاذا يخولين بهدي من الطائفة التي
مكث فيهم شهرا سكيما يبالون سقمه وشقواه ولما تم من أمري على الرتيب 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة المولد سيادة المولد في رسالة من الدنيا القدسية وأخذها المخاض قوله صلى الله عليه وسلم نورا يتعلق سنة صلى الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami'ar Rahmah, hadir di tengah kita Al-Ustaz Haji Syarifuddin bin Haji Badris, Al-Ustaz Haji Muhammad Shalih, Al-Ustaz Bakri, dan para asatizah lainnya, para jamaah sekalian, jamaah majelis ta'lim minggu malam atau malam Senin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa pada malam hari ini kita sudah berada di penghujung dari majelis taklim yang kita adakan setiap malam Senin di Masjid Ar-Rahmah ini, yang kita membaca dua kitab. Pertama adalah kitab Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Di dalam kitab tersebut dijelaskan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi pada waktu malam, di situ dijelaskan dalam riwayat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengendarai kendaraan yang kita kenal dengan nama buraq. Saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan beberapa cobaan, mendapatkan beberapa ujian ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat baru saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai buraq, tiba-tiba datang ada seruan dari sebelah kanan. Seruan itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ala rislik hatta as'alaka." Panggilan yang ada dari sebelah kanan itu memanggil Muhammad, ala rislik, sebentar dong kalau bahasa kita ini itu. Hatta as'alaka, saya akan bertanya sesuatu hal kepadamu wahai Muhammad. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Famadaitu walam u'arraj. Rasul tidak mengindahkan ataupun tidak menjawab panggilan yang dipanggil oleh sebelah kanan tadi. Rasul berlalu, tidak menghiraukan, tidak menoleh ke sebelah kanan. Saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan. Selang beberapa menit ada lagi panggilan
panggilan dari sebelah kiri, Muhammad. Panggilan itu dengan seruan Muhammad ala rislik, sebentar dong kata seorang. Ya. Hatta as'alaka, saya ingin bertanya sesuatu kepadamu wahai Muhammad. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Famadaitu wa lam u'arraj. Ya. Nabi tidak menghiraukan, ya, istilah bahasa kita itu dicuekin untuk panggilan Nabi Muhammad. Yang sebelah kanan tadi enggak dihiraukan, yang sebelah kiri juga tidak diabai, tidak dihiraukan. Ini cobaan yang kedua nih, ya, tidak pernah akan menggoda Nabi kita Muhammad. Sampai selang berapa menit ketika Nabi melanjutkan perjalanan, ya, tiba-tiba di hadapan Nabi, ya, dalam hadis dikatakan fastaqbaltu bimra'atan, ya, aku dihadapkan dengan seorang wanita zat dunia yang penuh dengan kenikmatan dunia yang ada. Ya, perempuan itu cantik, ya, kaya raya, ya. Tapi apa yang terjadi? Famadaitu wa lam u'arraj. Nabi pun tidak menghiraukan panggilan seorang wanita atau perempuan tadi yang penuh dengan keduniaan. Ya. Nabi melanjutkan perjalanan. Fawasaltu ila Baitul Maqdis, ya, sampailah aku di mana? Di Baitul Maqdis. Fanazaltu minal buraq, maka aku turun dari kendaraan yang bernama buraq. Fasallaitu fiha rak'atain. Nabi salat 2 rakaat di mana? Di dalam ya Jibril. Ya, aku mendengar adanya panggilan. Apa yang engkau dengar Muhammad saat itu? Fasami'tu min yamini. Ada seruan yang datang dari sebelah kanan memanggilku, Muhammad ala risrik, Muhammad sebentar dong, hatta as'alaka. Dia ingin bertanya kepadaku, famadaitu, maka aku tidak menghiraukan panggilan tersebut. Apa jawab Jibril? Shadaqta ya Muhammad. Ya, sungguh benar sikap yang engkau tunjukkan Muhammad. Ya, engkau tidak mengindahkan, tidak menjawab panggilan yang ada dari sebelah kanan tadi. Alangkah arif ya Muhammad, tidakkah engkau tahu? Inna hadzal nida min yamin, ya, panggilan yang datang dari sebelah kanan itu adalah, ya, nidaul yahud, panggilan dari orang-orang Yahudi. Ya, lau sami'ta, seandainya engkau dengar apa yang dia ucapkan, kata Jibril, la tahawwatta ummatak, maka engkau akan menjadikan seluruh umatmu menjadi orang-orang Yahudi. Ya. Jibril bertanya lagi, ya Muhammad, ma sami'ta ba'da zalik, setelah itu apa yang engkau dengar? Nabi Muhammad menjawab, sami'tu nida'an yasari, aku mendengar adanya panggilan dari sebelah kiri, dia memanggil Muhammad ala rislik hatta as'alaka famadaitu wa lam u'arraj. Panggilan sebelah kiri itu pun memanggil aku, nyuruh aku berhenti sejenak. Dia berkata akan bertanya kepadaku, famadaitu, akan tetapi aku tidak menghiraukan panggilan tersebut. Malaikat Jibril berkata, shadaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad. Seandainya engkau lau tawaqqafta, seandainya engkau berhenti. Kenapa? Jibril mengatakan, innahu nida'un nasara, itu adalah seruan atau panggilan dari orang-orang Nasrani. Lau waqafta la nasarta ummatak, seandainya engkau berhenti saja sebentar, maka engkau akan jadikan seluruh umatmu menjadi orang-orang Nasrani. Kemudian ada panggilan yang ketiga, ma sami'ta ba'da zalika ya Muhammad, adakah engkau mendengar panggilan yang berikutnya setelah yang sebelah kanan kemudian sebelah kiri? Nabi Muhammad menjawab, na'am, istaqbalatni imra'atan,
Setelah aku lewat dari dua panggilan tersebut, tahu-tahu di hadapan saya ada seorang wanita zakat dunia yang penuh dengan kenikmatan dunia. Famadaitu wa lam u'arraj. Aku tidak menghiraukan, kemudian aku melanjutkan perjalanan. Malaikat Jibril berkata lagi, "Shadaqta ya Muhammad." Sungguh benar engkau yang engkau lakukan wahai Muhammad. Kenapa? Rasul bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Jibril?" Kenapa engkau katakan benar? Innahu nida'ud dunya. Itu adalah tanda atau ciri panggilan dunia. Law waqafta, kata Jibril, la yakuna ummataka yuhibbud dunya. Seandainya engkau berhenti saja untuk memenuhi panggilan wanita cantik tadi, maka umatmu semuanya akan cinta kepada dunia. Dari ketiga perjalanan ataupun ujian yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, tiga hal itu dihadapi, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghiraukan sedikit pun apa yang menjadi panggilan-panggilan tersebut. Dari sini bisa kita ambil bapak-bapak sekalian. Coba kita bayangkan saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti saat dipanggil ada seruan dari sebelah kanan dari orang-orang atau kelompok orang-orang Yahudi saja. Zaman sekarang banyak umat Nabi Muhammad mereka mengikuti ajaran-ajaran orang Yahudi. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti mengikuti ataupun menjawab panggilan orang-orang Yahudi tadi. Tak bisa kita bayangkanlah apa yang akan terjadi. Dalam Al-Quran saja Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kata Allah, enggak bakal ridha, enggak bakal rela dengan kita umat Islam, dengan kita pencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ini mau mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam ajaran mereka. Sekarang menjadi pertanyaan, kita memang tidak ikut kepada ajaran atau keyakinan mereka, tapi banyak di antara umat Islam yang mereka justru mengikuti tradisi-tradisi, yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan-kebiasaan orang-orang Nasrani, dicontoh bahkan dijadikan suatu kebanggaan oleh umat Islam yang ada di zaman sekarang. Hal yang sedemikian sudah diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 lebih tahun yang lalu. Nabi sudah katakan, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujrat rabbi la dakhaltumuhu, kata Nabi. La tattabi'anna sunana man qablakum, sungguh kata Nabi, kalian wahai umatku pasti akan mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, shibran bi shibrin, selangkah demi selangkah, wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi. Hatta law dakhalu hujrat rabbi, sampai seandainya mereka tuh orang-orang Yahudi masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuhu, kata Nabi, pasti kalian akan ikut kepada mereka. Apa artinya? Kita akan terbawa oleh tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak perlu saya sebutkan banyak hal-hal ataupun contoh-contoh.
yang secara sadar ataupun tidak sadar kita ngikutin apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu adalah sesuatu yang apa? Yang sangat disayangkan bagi kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tadi, Nabi dihadapkan oleh seorang wanita yang cantik, yang menunjukkan betapa segitu kenikmatan dunia dimiliki oleh wanita tadi. Nabi tidak menghiraukan panggilan wanita saja tadi. Umat Nabi Muhammad banyak yang cinta kepada dunia. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa agar kita jangan menjadikan dunia ini ada di hati kita. Akan tetapi kita minta kepada Allah dunia ada di tangan kita saja, jangan di hati kita. Doa yang sering Nabi ajarkan, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku ini dunia ada di dalam hati kami, tapi jadikanlah dunia hanya sekedar di tangan kami saja. Artinya jangan dijadikan hidup kita ini tujuan kita adalah untuk mengejar keduniaan. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia yang ada adalah apa? Mata'ul ghurur, merupakan kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang sementara. Jangan kita terpaku, jangan kita terpancing, jangan kita terpikau dengan kenikmatan dunia yang ada. Dunia hanyalah sementara, akhirat selamanya. Inilah sedikit saja yang bisa saya sampaikan tentang hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dihadapi oleh Rasulullah dari perjalanan Isra-nya tadi, sehingga kita pun bisa mencontoh apa sikap yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, saya selaku orang yang banyak bicara di sini, setiap malam Senin saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin dari cara saya mengajar, penyampaian saya atau penjelasan saya kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, atau ada yang salah atau ada yang keliru. Itulah kekurangan yang saya miliki. Saat ini adalah waktu yang tepat saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, agar apa yang saya lakukan kesalahan tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin bapak-bapak semua yang hadir di majelis yang saya bina itu nggak ada yang salah, semuanya insya Allah. Kalau ada khilafan sudah sejak dulu sudah saya maafin. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Mudah-mudahan ada kesempatan, kita sehat, panjang umur. Allah akan pertemukan kita kembali di majelis yang kita cintai dan kita muliakan ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampaikan tausiah tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan insyaallah jadi perhatian dari kita semua sebagai orang yang beriman. Bila kita berhati-hati dalam melaksanakan ibadah, yang sampai tertipu oleh Yahudi dan Nasrani. Sekarang banyak kita melihat orang-orang yang non-Muslim yang mengajak kita untuk memasuki agama mereka. Para jamaah yang berbahagia, kami juga atas nama pengurus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah semuanya yang telah hadir di dalam melaksanakan taklim pada malam Senin, dan juga barangkali banyak kami mempunyai kesalahan dan pengurusan. Juga kepada para jamaah sekalian barangkali yang kesalahan juga kami tidak memaafkannya. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan para guru kita disehatkan badan dan umurnya, sehingga bisa lagi untuk membimbing kita pada waktu yang akan datang. Dan juga kita mengharap insya Allah pada bulan suci Ramadan kita lebih khusyuk untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah sama-sama kita sebuah surah Al-Fatihah.
Kita hadiahkan pada orang tua kita juga kita semuanya yang sudah meninggal dunia maupun yang masih ada. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واغفر لنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم احسن الفاتحه وتفسير الفاتحه وكرمه الفاتحه وبمعجزه الفاتحه يا رب الانبياء يا شريف الغم يا من لأبيه يغفر يا كافر بلد الله يا كافر بلد الرحمن يا كافر بلد دعوهم بحسبنا اللهم وتحياتهم في الاسلام واخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.